Hai, halo teman-teman generasi muda. Senang sekali kita bisa berbagi perspektif hari ini. Kita sering melihat Pancasila hanya sebagai pajangan di dinding kelas atau teks yang dibacakan saat upacara. Padahal jika kita menengok ke belakang, proses lahirnya Pancasila adalah sebuah masterpiece diplomasi dan kedewasan berpikir para pendiri bangsa. Hari ini saya ingin mengajak kalian fokus pada satu titik balik paling krusial. Proses lahirnya Pancasila dari BPUPKI hingga pada tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa penting yaitu The Great Compromise atau Kompromi Agung. Banyak yang mengira Pancasila langsung jadi begitu saja. Nyatanya ada perdebatan hebat antara kelompok kebangsaan dan kelompok religius. Puncaknya terjadi pada transisi dari Piagam Jakarta pada tahun 22 Juni 1945 ke sidang PPKI, yaitu 18 Agustus 1945. Yaitu pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945, datang keberatan dari tokoh-tokoh Indonesia Timur yang merasa bahwa kalimat tersebut di salah satu Pancasila, rancangan Pancasila tidak terwakili secara inklusif gitu. Maka Bung Hatta demi menjaga keutuhan Indonesia yang baru berumur hitungan jam melobi tokoh-tokoh Islam. Hanya dalam waktu kurang dari 15 menit, mereka sepakat dan mengubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai Pancasila yang tercermin itu dari peristiwa singkat, namun menentukan tersebut, kita bisa melihat kristalisasi nilai-nilai berikut. Pada sila ketiga itu persatuan, para pendiri bangsa menempatkan keutuhan negara di atas ego kelompok atau golongan. Lalu pada sila keempat, musyawarah, di mana masalah besar tidak diselesaikan dengan otot atau voting mayoritas yang mematikan minoritas, melainkan dengan dialog yang tulus. Keadilan sosial, yaitu pada sila kelima, keinginan untuk menciptakan rasa aman dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tanpa terkecuali. Mengapa ini sangat cocok atau relevan bagi kita? Sebagai generasi yang hidup di era media sosial yang penuh polarisasi, campur aduk sejarah, banyaknya berita hoax, dan banyaknya budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia, memberikan kita ini sebagai pelajaran yang berharga, di mana kedewasaan dalam perbedaan kayak seperti dulu itu, para pendiri bangsa bisa saja bersikeras dengan pendapat masing-masing dan membiarkan Indonesia pecah gitu sebelum berkembang. Maka prinsip seperti itu wajib gitu. Tapi mampu berkompromi dengan kepentingan yang lebih besar adalah sebuah kecerdasan. Terus menghargai inklusivitas, di mana ketuhanan yang Maha Esa adalah payung besar. Ini membuktikan bahwa Indonesia bukan milik satu kelompok, tapi milik siapa saja yang mencintainya. Generasi muda harus menjadi garda terdepan melawan eksklusivisme. Dan Pancasila sebagai titik temunya di tengah gempuran ideologi asing dan tren-tren cancel kultur gitu, Pancasila adalah common platform atau platform common sekarang. Jika kita menemui jalan buntu dalam diskusi, kembali pada nilai Pancasila, seperti apakah ini mempersatukan, apakah ini adil, dan sebagainya. Maka dari itu, Pancasila bukan sekedar sejarah masa lalu, tapi warisan mentalitas. Tugas kita bukan lagi merumuskannya, tapi mempraktikannya. Semangat kompromi, rasa memiliki, gotong royong, musyawarah, harus kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, maupun di lingkungan, untuk yang sekolah, tempat kerja, hingga dunia maya maupun ya dunia nyata kita hidup bertetangga gitu. Maka dari itu, mari kita jadikan Pancasila itu sebagai kata kerja, bukan hanya sekedar kata benda. Semangat!